kami hormati Ibu Sasmita MTD, yang kami hormati Bapak Suyudi MTD, dan yang kami hormati Duta Rumah Belajar 2017 hingga 2019, serta para hadirin kegiatan pelatihan pembelajaran jarak jauh atau distance learning yang berbahagia. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memasuki acara, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan. Acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara, laporan acara akan dibacakan oleh Bapak Pak Naco. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan kesehatan sehingga dapat berjumpa dan mengikuti kegiatan pelatihan strategi pembelajaran daring yang dilaksanakan secara live, yang merupakan salah satu program kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur yang bertujuan meningkatkan pengetahuan bagi guru-guru sekolah SMA, SMK, dan SLB di kabupaten kota dalam proses pembelajaran di sekolah di masa pandemik COVID-19 ini. Bapak Kepala Dinas dan hadirin yang berbahagia, dengan ini kami laporkan bahwa acara pelatihan strategi pembelajaran daring ini dilaksanakan pada tanggal 23 sampai 25 September 2020 dengan peserta SMA 12 orang, SMK 15 orang, dan SLB 3 orang dilaksanakan melalui Zoom. Demikian laporan singkat ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur kepada Bapak Anwar Sanusi MTD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Pak Armin dan Pak Penaco yang telah mengemas kegiatan ini via daring. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal kepada Bapak Ibu, saya mohon sejenak untuk keikhlasannya membacakan suratul Fatihah untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, yang non-Muslim silahkan berdoa menurut agama masing-masing. Untuk kawan-kawan kita, Bapak Ibu guru yang barusan meninggal kemarin, yaitu guru SMP 4, guru SMP 5, dan beliau Bupati Berau yang baru meninggal kemarin karena COVID. Al-Fatihah.
Terima kasih. Mudah-mudahan beliau-beliau yang telah meninggalkan kita diampuni segala dosanya, ditempatkan layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran. Untuk Bapak Ibu yang lain, saya menghimbau sekali lagi, terapkan 3M itu di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, atau memakai hand sanitizer. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita dalam suasana pandemi, PJJ memang sangat efektif untuk dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Akan tetapi sekali lagi PJJ ini akan efektif apabila pertama Bapak Ibu memiliki laptop maupun HP. Yang kedua, Bapak Ibu juga memiliki pulsa. Terus yang paling penting di tempat Bapak Ibu ada signal. Punya HP, punya pulsa, punya laptop, tidak ada signal ya percuma. Ya, makanya program saya dengan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kemarin kita ada namanya program distance learning. Kalau Bapak Ibu masih ingat setahun yang lalu, rasanya tanggal 29 November itu bersama dengan Hari Guru, itu Pak Gubernur sudah mencanangkan pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Nah, program saya apa? Seperti apa yang sudah saya sampaikan, mungkin berulang-ulang, saya hanya mengingatkan saja di program distance learning itu sebelum pandemi ya, kita memang mau membuka yang namanya ada spot-spot tertentu yang kita akan berikan kemudahan untuk mengakses, ya, akses supaya signalnya nyampe gitu. Terus tidak ada pembeda pembelajaran antara di kota dan di desa atau pedalaman. Yang nantinya program saya itu adalah one teacher, 1,000 student. Itu mungkin terjadi ya. Kenapa saya katakan 1,000 student? Jadi guru yang mengajar dari sini, misalnya guru Samarinda, sebutlah Pak Yahya misalnya ya. Pak Yahya mengajar di Samarinda, anak-anak sekalian bisa ngikutin di seluruh Kalimantan Timur. Nah, tapi kan sekali lagi Jerbasuki mobil untuk baik itu mahal. Setengah tahun ini yang kita nambah bandwidth di tempat Bapak Ibu itu sekitar 8 miliar. Bagaimana kalau setahun, bagaimana kalau 10 tahun dan seterusnya. Tapi kami juga bekerja sama dengan Telkom maupun XL. Yang hari ini Bapak Ibu sudah kedapatan pembagian dari XL maupun dari Telkom, mohon itu dimanfaatkan. Tapi sekali lagi, itu hanya dipergunakan untuk mengakses materi pembelajaran. Tapi kalau untuk kegiatan pembelajaran yang seperti ini kan perlu pulsa. Harus ada jaringan dan sebagainya. Untuk komunikasi dengan gurunya perlu pulsa, perlu tidak ada masalah. Nah, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan pulsa ke Bapak Ibu sekalian. Nanti dari Telkom yang akan jadi leading sektornya di Telkom ya, karena PJJ ini ada di sini, maka yang akan membagi pulsa itu adalah dari Telkom. Kita sambil menunggu DPA perubahan itu disahkan. Nah, kemarin sudah rapat dengan Dewan Provinsi Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kegiatan ini saya minta kalau hari ini diikuti oleh berapa tadi Pak Armin? 30 orang, kalau sehari itu memproduksi satu materi pelajaran atau subpokok bahasan atau apa namanya, karena mata pelajaran itu beda-beda. Kalau Bapak apa Pak? Baca pelajaran apa? Produktif. Nah, kalau produktif apa bahasanya? Mata pelajaran apa? Materi itu apa bahasanya? Pokok bahasan?
Apa? Nggak dengar saya. Kompetensi. Oh, pembahasan satu kompetensi misalnya gitu. Karena di sini ada yang ngikutin juga, untuk Bapak Ibu ketahui. Nah, maka hari ini Bapak Ibu nanti sampai tanggal 25 ya, bisa membuat satu video atau YouTube gitu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman lain yang belum bisa gitu, atau minimal bisa menggunakan itu untuk dipakai belajar di tempat lain. Memang saya akui bahwa ketika Pak Wagub mencanangkan distance learning itu masih banyak kendala. Kendalanya apa? Banyak guru yang belum memiliki laptop. Ya, maksudnya bukan tidak pernah punya laptop, itu enggak. Laptopnya jadul gitu ya. Kalau sekarang, kalau dulu laptop pertama kali itu apa jenisnya itu? Saya juga kurang tahu persis itu. Kalau sekarang kan sudah Core i berapa? Kalau dulu apa namanya itu? Nggak ngerti saya apa ininya itu. Yang kalian yang IT lah yang tahu. Kalau saya taunya sekarang, saya minta yang Core i5 gitu. Saya minta yang Core i7. Apalagi Core i10. Wah, luar biasa itu. Tapi kalau sekelas saya untuk apa pakai Core i? Wong saya itu perlunya hanya bisa internet, bisa akses apa materi-materi kekaitannya dengan manajemen gitu. Nah, itu yang kita perlukan ya, nanti kemungkinan akan kita berikan karena program saya itu one teacher, one laptop, one student, one Android itu. Kapan Pak itu? Tunggu. Sekarang kan lagi COVID. Jangankan sejenis laptop, COVID bisa nggak sak laptop Pak? Bisa. Artinya nggak sak yang ngusulkan laptop gitu. Ya kan? Jangankan kita, Bupati aja juga digasak sama COVID gitu ya. Makanya hati-hatilah Bapak Ibu, silahkan saling mencurigai. Nah, sekarang boleh mencurigai antara satu teman dengan yang lain. Jangan-jangan sampai ini COVID ini. Jangan dekat-dekat saya. Tujuannya supaya apa, physical distancing kan gitu, jaga jarak gitu. Nah, yang berikutnya ke depan Bapak Ibu, dengan kegiatan ini saya punya program. Di samping saya itu ada gambar saya nampang tuh. Nah, itu si puber. Pak Anwar lagi puber ya, gitu. Enggak lah, bukan. Si puber itu sistem pengambilan keputusan berbasis elektronik. Bapak Ibu yang mau berurusan ke dinas terkait mau kenaikan pangkat, nah, yang ngurusi kenaikan pangkat Bapak Ibu itu kemarin, mohon maaf, sudah dipanggil Allah. Yang guru dari SMA 5 itu yang tukang ngurusin kenaikan pangkat sampean-sampean. Wah, gimana Pak nanti? Kan ada generasinya. Gampang nanti kita atur. Nanti ke depan dengan adanya si puber itu, Bapak Ibu cuman mengupload apa-apa yang diperlukan, kayak kenaikan pangkat gaji berkala. Ya, kenaikan gaji berkala Bapak Ibu itu upload apa-apa yang diperlukan. Nggak perlu Bapak Ibu harus ke kantor lagi. Ya, mau naik pangkat apa saja, mau ngurus apa saja, nanti semuanya sistem menggunakan elektronik. Tanda tangan saya nggak ada, saya bisa. Stempel juga bisa. Nah, misalnya saya, posisi saya di Jakarta gitu. Ada urusan saya buka, oh hari ini yang harus saya tanda tangani, misalnya persetujuan apa, mutasi si A, si B. Saya buka dulu datanya. Bener enggak si A ini memang kelebihan guru di sekolahnya? Saya buka. Oh betul. Saya checklist. Oke. Terus memang dibutuhkan tempatnya ada. Oh ada. Persetujuan kepala sekolah ada. Saya conteng. Nah, begitu sudah selesai semua, saya cek, saya nyatakan oke. Yang bersangkutan bisa diberikan persetujuan pindah. Atau yang bersangkutan bisa persetujuan izin belajar. Nggak usah Bapak Ibu datang susah-susah ke provinsi. Kita memangkas jarak, memangkas biaya.
memangkas kertas. Kalau bilang Pak Admin, les paper lah sekarang. Kemudian juga les mana ya? Karena enggak apa itu, termasuk Bapak Ibu transportnya ke sini kan mengurangi duit juga, ya kan? Waktunya juga terpangkas, semuanya terpangkas, luar biasa si puber ini. Kok pakai si puber sih Pak? Mungkin Bapak Ibu guru nanya gitu. Si puber itu dinas pendidikan itu ngurusi anak-anak yang masa puber, SMA SMK, gitu filosofinya. Tapi si puber itu sendiri adalah sistem pengambilan keputusan berbasis elektronik. Saya lihat aja. Ini program perubahan saya dan akan saya terapkan di dinas pendidikan. Nanti Bapak Ibu itu harus tahu webnya dinas pendidikan, ya, harus tahu email saya, ya kan, email Bapak itu berapa sih kodenya gitu ya, sanusidisdik@gmail.com. Kirim aja kalau ada apa-apa ke saya, ke situ sudah bisa. Nanti webnya apa, webnya distrik itu apa? Nah sekarang masih dalam perbaikan, semuanya dalam proses perbaikan. Demikian juga nanti akan diikutin oleh dinas cabang. Nah dinas cabang itu ada yang pembuatan raport elektronik, apa-apa dan sebagainya. Nanti kita itu sangat kecil sekali untuk berkomunikasi melalui tatap muka. Makanya di dinas pendidikan itu saya sekat, ada hanya 2 pintu untuk lewat, di bawah sama di atas. Kalau di atas itu langsung dari ketemu saya, yang di bawah itu kalau berurusan ke dalam. Berurusan ke dalam pun akan dijawab di atas. Bapak mau ketemu siapa, tujuannya apa, sudah janjian apa belum, terus apa yang diurus, udah begitu ini, oh ini jawabannya sudah ini, Bapak buka aja di web ini. Nah, resepsionis itu yang nantinya ada di tempat saya bukan resepsionis yang hanya jaga meja, kemudian nulis siapa datang. Enggak, dia pinter menguasai dinas pendidikan. Oh, berarti kalau urusan SMA berarti sama bidang SMA. Kaitannya dengan apa? Kesesuaian. Oh, berarti Bu Aminah. Kaitannya dengan apa? Sarpras. Oh, berarti sama ini. Lingkup dinas pendidikan mereka tahu. Tuh, jangan resepsionis itu ditaruh orang-orang yang nggak ngerti, salah. Resepsionis itu orang cerdas, orang pinter. Kalau dulu kan penerangan kita gitu. Jangan hanya tukang foto, jebret ditanya mana fotonya. Anu Mak, masih di laptop bilang. Itu ada itu, staf saya kalau yang ditanya gitu. Mana fotonya? Ada di laptop Pak. Tuh temannya sih. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu hari ini kegiatan Bapak Ibu harus menghasilkan produk. Apa yang Bapak Ibu mau hasilkan? Nanti dijadikan satu, saya juga minta nanti dengan Pak Yahya, apa-apa saja Kak. Kalau itu hasilnya dari kegiatan kita, jangan nanti dikumpuli profit. Jangan dong. Kasihan nanti Bapak Ibu. Nah guru sekarang mohon maaf nih, bisanya how to use, gimana cara menggunakan ini bisa dia. Tapi kalau how to design harus belajar dulu. Mau didesain seperti apa pembelajaran ini? Oh ini nanti videonya begini, ngambil dari sana, ngambil ini. Itu yang banyak belum bisa. Tapi kalau sudah bahan jadi, cara menggunakan itu bisa. Tapi apa itu kontekstual? Pertanyaannya pas untuk anak Bapak Ibu. Wah, kalau itu harus desain lagi, Pak. Ya udah, kalau memang masih sulit Bapak Ibu belum bisa, ya gunakan itu. Sekali lagi, jangan memaksakan Bapak Ibu harus bertatap muka di sekolah. Saya belum mengizinkan. Urutan untuk mengizinkan tatap muka itu begini loh. Bapak Ibu izin dulu ke distrik. Kalau distrik mengizinkan, Bapak Ibu izin ke gugus COVID, itu Pak Gubernur, ketua gugus COVID-nya. Ketika itu sudah Pak Gubernur, sampai sudah izin ke komite sekolah dulu. Sesudah komite sekolah menetapkan izin terakhir itu adalah orang tua murid. Dan orang tua murid bisa membatalkan segala-galanya. Apabila orang tua murid tidak setuju, walaupun gubernur setuju, walaupun saya setuju, komite itu maka batal semuanya.
Yang berikutnya adalah apabila di daerah Bapak Ibu itu zonanya zona hijau maupun kuning. Zona hijau kuning, tapi orang tua murid nggak setuju ya tetap batal. Jadi jangan memaksakan Bapak Ibu walaupun ada di keputusan bersama 4 menteri itu kita diperbolehkan, kan dibolehkan menteri, tapi bacanya yang runut. Habis itu apa di bawahnya, apa siapa di bawahnya, jangan sembarangan. Jam berapa ingatkan ya? Jam 10. Belum ya? Belum setengah 10. Karena jam 10 ini saya mau rapat dengan Pak Wagub gitu terkait pembahasan tahun 2021. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu jangan suka ngeyel. Saya punya portal sekarang, saya punya tameng. Yang Bapak Ibu mau ngajar, nambah jam, nambah guru dan sebagainya, saya punya tameng di Dapodik. Ya, Bapak Ibu jangan main-main di Dapodik, nggak bisa. Bukanya susah, kalau nggak disetujui dari pusat juga susah. Mau kolusi ibaratnya dengan Mas Topik, susah. Ya, saya tahu di mana selain Mas Topik saya punya beberapa tenaga yang bisa ngawasi antara satu dengan yang lain. Dan satu dengan yang lain nggak tahu kalau diawasi. Ya, karena sistem itu bisa ngeblok, bisa menghambat orang, bisa menambat sistem yang itu bisa kita ditamengi, nggak bisa masuk tanpa itu gitu. Menggunakan password kah, menggunakan apa ya? Yang jelas nggak bisa. Bapak Ibu membuka jurusan seenaknya, nggak bakalan bisa tembus. Silakan aja. Tapi jangan Bapak Ibu ngadu ke orang tua murid bahwa dinas pendidikan tidak menyetujui. Itu namanya kepala sekolahnya bohongi gurunya, kepala sekolahnya bohongi orang tua murid. Coba jurusan pariwisata tiba-tiba buka mesin. Lah gimana jurusan pariwisata punya mesin? Iya Pak, dia yang nanti cara nganukan mesin kapalnya atau mobilnya yang pariwisata. Bukan itu bro. Itu namanya jaga sembung naik objek. Ketahuan. Di tahun berikutnya baru dia mengajukan kekurangan guru 6 orang. Saya bilang ini guru apa ya? Pak, alat berat. Kok bisa saya bilang? Jurusan di sekolah Bapak Ibu apa? ABC dan tidak nyambung sama sekali. Begitu sudah sana. Ini kemarin waktu membuka jurusan baru izin siapa? Enggak Pak, pakai metode baru. Apa? Saka hendak. Ya nggak bisa. Ini namanya buka masalah habis itu dilempar ke orang lain. Ya tak gebukin kalau saya. Nanti bisa digebukin laporin sama emaknya, repot. Ya, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa saya keras untuk melarang Bapak Ibu membuka jurusan baru. Orang buka jurusan baru itu harus punya guru yang pertama. Yang kedua punya alat. Ini SMK ya. Yang ketiga punya ruangan. Iya kan? Kalau ini tidak ada apa? Mau buka jurusan sastra lagi? Malu loh saya itu setiap ngotot dengan perusahaan. Mohon maaf Pak Kadis. Kompetensinya nggak nyampe Pak. Kayaknya anaknya tidak pernah praktek. Nggak ngerti apa-apa bilang. Nah ini titipannya si ini Pak Kadis kemarin. Pada nutup begini saya malu. Dia tidak memiliki kompetensi apa-apa, lulusan SMK alat berat. Saya ngotot. Kan malu jadinya. Apa gurunya? Guru sastra, alat berat adalah begini, yang difungsikan untuk begini. Kesah mahal itu. Tapi kan seharusnya ke lapangan. Saya pernah kunjungan ke sekolah, namanya SMK Tridaya. Luar biasa, anak-anaknya yang sudah masuk kerja itu saya datangi ke lapangan, ke bengkel kebenaran waktu itu. Saya tanya, nak, sudah berapa bulan kerja di sini? Sudah 1 tahun Pak.
Apa yang kamu dapatkan di sekolah, kemudian yang sekarang kamu lakukan, seharusnya berapa persen kegiatan yang harus praktek? 80% dia minta. Artinya apa? Anak itu ya berhadapan langsung dengan alatnya. Minimal belajar dulu dengan menggunakan apa ya? Yang lewat komputer, terus alatnya menggunakan komputer apa tuh? Simulator. Alatnya namanya simulator. Harus pakai itu dulu. Simulator nggak punya, alat nggak punya. Gimana? Saya itu pernah memasuki simulator orang kalau di pelayaran. Mabuk saya. Itu di dalam masuk sel ruangan, saya naik di situ, dulu perasaan saya juga gini-gini, goyang-goyang. Lama-lama mau mabuk saya, keluar saya tidak tahan. Itu yang benar. Habis itu praktek langsung di lapangan. Bagaimana caranya dap karet? Anak-anak itu praktek jam 1 malam sudah berangkat di Tridaya itu. Sampai ada pembelajaran psikologi bagaimana menangani kalau sewaktu-waktu ada hantu. Coba. Sampai begitu. Jadi Bapak Ibu jangan ngarang. Nggak ngerti alat berat, cerita alat berat. Nggak ngerti mekanik yang lain, cerita mekanik. Nggak ngerti kendaraan ringan, yang tadinya hidup malah mati. Motornya repot. Mau saya itu, ketika ada perusahaan, saya udah ngenceng ini, perusahaan ini. Begitu dibalas kompetensinya, nyampe malu saya. Ya, jadi saya minta tolong teman-teman yang di lapangan agar kompetensi yang berikan ke anak-anak itu benar-benar nyampe, dan kalau praktek di lapangan udah luar biasa gitu. Nah, sekali lagi balik ke masa pandemi, saya harapkan teman-teman jangan pelit ilmu. Boleh Bang adakan di sekolah, boleh. Tapi saya minta guru itu jaraknya minimal jangan 2 meter. Kalau bisa 3 meter kayak ini, jauh-jauh di ruangan ini. Nah itu, saya mau itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, saya nggak mau. Nanti ada klaster sekolah. Dan jangan buat isu-isu bahwa di sekolah ini masuk, kok dibolehkan, di ini masuk. Ternyata enggak. Sebenarnya hanya anak piket, guru piket yang ngajar, karena ada di sekolah itu disiapkan ruangan studio yang bisa ngajar melalui ruangan itu. Tapi maksud saya itu, kalau Bapak Ibu gurunya sudah punya laptop, di rumahnya ada wifi, sedekahlah lewat wifi. Gimana sedekahnya? Buka passwordnya, kasih tahu anak-anaknya, yang tetangga-tetangganya. Itu pakai wifi rumah saya, buka aja. Apa kodenya? Kalau rumah saya itu 01, 02, 03, 04 Anwar Sanusi. Buka aja dekat rumah saya, pasti kena. Anak-anak yang di dekat saya tak kasih tahu. Sedekah duit tidak pernah, sedekah wifi pelit. Ya, janganlah. Ya, kita harus belajar dari sekarang lah untuk ini. Nah, dalam rangka kita untuk mensukseskan ini, saya minta tolong karena ada Pak Yahya. Pak Yahya muncul enggak ini ya? Ada? Oh iya, ada Pak Yahya. Kalau Pak Edi itu, ada, alhamdulillah. Kalau Pak Edi itu paling Januari, Februari udah pensiun itu. Wow, jelas enggak pelit kali itu. Mau minta duit aja langsung diberi juga itu kalau Pak Edi. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong jangan memaksakan diri, kemampuannya seperti apa ya sudahlah. Tapi ya jangan nyerah. Maksudnya nyerah, masih COVID juga, tidur ya tidur. Oh ini terserah murid mau pintar apa enggak. Jangan. Silakan Bapak Ibu berinovasi. Karena ketika nanti Bapak Ibu punya inovasi baru, saya tetap sediakan areal Bapak Ibu untuk Education Award. Bapak Ibu akan saya beri penghargaan. Saya sedang mencari bagaimana calon-calon penerima penghargaan
yang nanti akan saya berikan kita di sekitaran bulan November atau Desember. Apapun kegiatannya semuanya tetap saya hargai, dari anak-anak, dari guru, dari pemerintah daerah, dari dinas pendidikan yang membantu dalam pengembangan pendidikan. Nanti kita akan berikan education award. Rencana saya yang gagal total itu adalah menampilkan di O2SN, sekarang KSN ya, FLS2N, terus apa lagi, O2SN ya, KSN, O2SN. Nah, itu tadinya mau saya bikin semarak itu karena COVID, ya udah kembaliin duitnya, dipotong sekalian untuk kegiatan yang lain. Ya sudah, mau apa lagi, terimalah. Nah, terus yang berikutnya Bapak Ibu, kalau punya usulan, mohon maaf, kalau Bapak Ibu usulan yang sifatnya tidak urgent, misalnya aula, kemudian apa ya, tempat-tempat yang sekiranya masih tidak terlalu urgent gitu, ya jangan diusulkan lah. Masih banyak, tadi saya melihat data karena saya mau ketemu Pak Wagub, sekolah SMA SMK kita ini sekitar 7 sekolah yang belum memiliki gedung. Jadi kalau yang Bapak Ibu yang mau nambah lab, mau nambah ini, mau ini, ngimpi kali gitu. Belum saat ini kayaknya. Saya prioritas sekolah-sekolah yang belum memiliki gedung. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, dan mohon maaf atas kekurangannya. Pak Armin, terima kasih, kegiatan ini cukup luar biasa. Teman-teman ikuti dengan serius, nanti saya tagih apa hasil kegiatan itu. Terima kasih Pak Ponaco, teman-teman Tekom. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ahsan Rifai. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang non-muslim, mohon berdoa dengan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bagi agama Islam, mari saya pimpin. Sebelum kami berdoa, semoga kegiatan strategi pembelajaran secara daring ini berjalan dengan lancar dan wabah COVID ini, khususnya di wilayah Kalimantan Timur, agar segera pulih. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami berkumpul di UPTD Tekom dan Infodik Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelatihan strategi pembelajaran secara daring. Untuk itu ya Allah, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami. Mudahkanlah langkah kami untuk menunjang pembelajaran yang diinginkan oleh peserta didik kami, dan berilah kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar tugas dan tanggung jawab kami ke depan semakin berat. Oleh karena itu, limpahkanlah petunjuk-Mu, rasa kebersamaan, dan rasa persatuan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan ini menjadi pertemuan yang bermanfaat dan memberi berkah bagi kami. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkanlah pada kami yang salah itu salah, dan berilah kekuatan pada kami untuk menghindarinya. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para bangsa dan pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan Maha Pemberi maaf. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan peserta yang berbahagia, demikian acara pembukaan kegiatan pelatihan jarak jauh atau distance learning pada pagi ini. Alfa. Awas, awas kata. Awas. Itu benar. Ayah. Iya. Ya, halo, selamat pagi Bapak Ibu. Kita masih punya waktu 30 menit. Barangkali bisa tanya jawab dengan Bapak Kepala Dinas. Monggo Bapak Ibu mic-nya dibuka sambil memanfaatkan waktu beliau brief. Barangkali ada yang ingin ditanyakan ke 10 kurang seperempat saya sudah di Pak Wagub. Jangan 30 menit. Ya, saya jawab 15 menit Bapak Ibu. Ya. Monggo silakan. Ini. Ya, gimana Bapak Ibu? Apa yang ingin ditanyakan kepada beliau? Mungkin saya yang bertanya kalau belum ada ya. Bapak Kepala Dinas, di Samarinda kita ketahui Radio Republik Indonesia ini kan menggilir teman-teman guru mulai dari SD, SMA, SMK untuk siaran pendidikan jarak jauh. Ya, tentunya UPTD Tekom memiliki sarana dan prasarana yang lebih canggih dari mereka. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pro 2 RRI selama ini, yaitu menggilir guru-guru untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Seperti itu, Pak. Makasih Pak Yahya. Saya tanya balik. Kalau anak sampean suruh belajar, nonton, dengarkan di RRI, nggak ada gambarnya, hanya dengerin doang. Kira-kira anak sampean pilih YouTube apa pilih RRI? Ya, makanya itu tadi. UPTD Tekom memiliki sarana yang lebih dari RRI. Kalau RRI Ya. cuma suara, UPTD Oke. Tekom bisa suara. Nah, Pertanyaan begini, jangan kita balik mundur teknologi kita gitu ya. ya. Mohon maaf ini, anak-anak di pedalaman itu nggak katrok-katrok banget sih. Punya kok HP yang bagus juga punya, cuman yang nggak ada itu signal Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu suruh dengerin pakai radio itu, ya mohon maaf, coba Bapak Ibu survei berapa persen. Oke, memang kalau nggak ada alternatif yang lain gitu loh, itu sudah last alternatif lah itu. Ya kan, radio itu sekali lagi last alternatif bagi daerah-daerah yang jaraknya memang tidak ada signal kecuali RRI gitu ya. Nah, tapi kalau daerah itu memang ada signal, ada itu dan sebagainya, mereka nggak ini. Dan mohon maaf, yang efektif, karena saya punya anak ya, anak kecil, yang efektif saat ini adalah karena anak saya di YPK, mohon maaf sekali lagi saya tidak membanding-bandingkan, anak di YPK itu setiap hari belajar dan gurunya beda. Ya, dia pembelajarannya begini, kayak saya dengan Bapak Ibu. Misalnya hari ini belajarnya angka gitu ya. Mereka kadang-kadang anak-anak buka dulu itu yang saya kirim, itu pembelajaran bahasa Inggris, yang percakapan itu. Nah, nanti dijelaskan sama gurunya bla 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 bla. Kemudian ada tanya jawab, ada komunikasi kayak di kelas itu.
Ya, persis itu. Bahkan ada anak yang nanya, Bu, bagaimana ini, gitu, itu diajari. Oh itu ini lihat bukumu itu ini gitu dan sebagainya. Saya bilang itu jalan, tapi mahal. Mahal itu karena harus perlu pulsa, perlu signal, anak-anak harus ada HP, gurunya punya laptop. Itu pembelajarannya semua dari rumah. Dalam sehari itu bisa 2 mata pelajaran anak saya itu saya lihat. Karena IPK ya. Nah, yang lain itu kan permasalahannya kan seperti yang saya sebutkan. Tidak hanya gurunya, di laptopnya, tidak hanya di pulsanya, tidak ada diksinya. Itu yang jadi masalah. Ya. Dan mohon maaf, Vidatra juga cerita dengan saya, Pak, kami itu signal, mohon maaf ini, signal itu udah dibagi ke anak-anak. Artinya terjangkau semua di anak itu, karena lingkup anaknya hanya di daerah itu, di perusahaan gitu. Nah kalau itu jelas nggak ada masalah. Tapi anak saya kan belajarnya di Samarinda. Anak saya posisinya di Samarinda, belajar dengan gurunya yang ada di Bontang. Itu yang saya bayangkan ketika Pak Wakil Gubernur dengan saya menggagas adanya distance learning. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah boleh anak-anak saya belajar mengikuti YPK Vidatra? Nah, dia pakai apa? Zoom meeting atau pakai yang lain? Itu. Nah, kalau mereka dari YPK mau bersedekah informasi, boleh-boleh aja silakan. Bu, saya tak ngikut ya anak saya biar pinter, minta password sama ID-nya misalnya gitu. Wong saya ngikut PIM itu anak saya yang ngajarin. Ya, saya bukan hebat masalah itu, enggak, saya katrok. Orang baca status bapak ibu aja baru bisa itu 2 minggu yang lalu. Oh ini tuh ngeliat status orang itu, dia ngapain. Tapi kan saya tetap belajar. Nah yang jadi masalah sekarang adalah jangan, mohon maaf sekali lagi saya tidak menyampaikan RRI. RRI itu juga bagus, membantu juga dalam proses pembelajaran. Nah di sini punya alat kita. Tapi mohon maaf, alatnya juga sudah mulai katrok kan. Saya kemarin udah ngomong Pak Armin, ini ketinggalan banget ini. Banyak alatnya itu, tapi alatnya zaman jadul-jadul. Nah, Pak Yahya kan tahu bagaimana untuk mengganti alat-alat itu, berapa biayanya luar biasa, banyak. Nah, hanya mungkin teman-teman di luar yang belum tahu Telkom itu nggak ngerti. Bapak Ibu, bagaimana mau mengembangkan berapa nanti CD-nya diperbanyak, bagaimana mau membuat pembelajaran yang bagus melalui siaran di sini nanti live streaming ya bisa ya Pak ya? Kita membuka lebar-lebar, silahkan ke sini mengajukan permintaan atau permohonan kepada Pak Armin, silahkan. Beda Pak Yahya sudah ke sini berapa kali atau teman-temannya yang pernah ke sini waktu zaman sebelum Pak Armin, sekarang Pak Armin, bukan karena ada Pak Armin ya. Saya masuk di Telkom itu enak. Ini baru kantor namanya. Ya. Bapak Ibu mau apa? Enak di sini. Saya melihat di studionya bagus. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Kurang Pak publikasi. Pak Yahya publikasi. Pak Yahya yang sering pakai di sini kok. Ya. Itulah silahkan, tetapi sekali lagi di sini bukan untuk bisnis, enggak. Dan kalau Bapak Ibu mau pakai di out of schedule, di luar dari schedule, ya ngerti-ngerti lah, wong staf-staf ini kan honor, punya anak, punya istri, honornya berapa? Ngomong aja bro. Aku mau ini bisa enggak live? Izin dulu Pak Armin Pak. Nah kalau izin dan sebagainya enggak keluarkan lah. Tetapi kalau harus menggunakan staf yang di luar schedule, Bapak Ibu ngerti-ngerti lah gitu loh. Silakan pakai, enggak ada masalah. Ya, apalagi nanti saya sudah menggunakan yang saya sampaikan. Aduh, menggunakan
hilang suaranya, Pak. Apalagi saya menggunakan si puber itu. Boleh Bapak Ibu mau ngakses si puber itu boleh. Iya kan, mau lihat apa isinya si puber boleh. Nanti kalau sudah jalan itu, makanya saya di mana-mana tempat selalu menyampaikan si puber. Nah gitu Pak Yahya ya. Jadi teman-teman yang lain silakan. Atau mohon maaf nih, mungkin Bapak Ibu ini masih pelit ilmu semua ini. Yang boleh papan, Pak kami sebenarnya lebih dari bontang. Apa? Sampaikan ke saya, nanti tak sampaikan. Itu loh tiru yang sebelah sana gitu. Dan alhamdulillah sesuai laporan di daerah-daerah itu ada beberapa daerah yang di catatan saya gitu. Saya hanya mengambil ketika kemarin tidak bisa menggunakan UNBK ya. Itu saya anggap memang di situ signalnya sulit. Tapi bagi sekolah-sekolah yang masih bisa, nyambung aja kok, nggak ada masalah itu. Tapi jangan Bapak Ibu menggunakan titik-titik tertentu anak-anak berkumpul. Saya nggak izinkan itu. Ya, nanti anak untuk ke titik tertentu itu memerlukan waktu berapa menit, dia disiplin terhadap kesehatan, protokol kesehatan apa enggak. Kalau enggak nanti ada klaster Pak Yahya, nggak mau saya. Repot saya nanti. Ini Pak gara-gara ngikutin Pak Yahya dianub jadinya begini gitu. Nah nanti sesudah enggak COVID, silahkan Pak Armen welcome sekali. Bapak-bapak mau kunjungan ke sini. Makanya kemarin saya ketika Pak Darman dari Unmul ngomong kayaknya itu enggak. Oh Bapak salah. Itu zaman dulu Pak. Sekarang Bapak silahkan ke Tekom. Saya garansi lah. Gitu. Artinya sekarang memang sudah ready, cuman mohon maaf sekali lagi alatnya jadul-jadul. kita akan perbaiki nanti alatnya, itu pengadaan yang barulah. Oke itu Pak Yahya, makasih. Yang lain silakan, ada waktu 5 menit. Ya silakan yang lain Bapak Ibu, monggo. Assalamualaikum, mau bertanya Pak. Silakan. Siapa dari mana Pak? Sebutkan nama dan dari mana. Ya, saya dari SMK 1 atas nama Mustari, Sangatta Utara. Oh Sangatta. Oh ini yang di sini Hai, tempat Pak, adik terima kemarin kasih atas kita belajar. waktunya. Kemarin kami sudah evaluasi tentang pembelajaran daring bersama dengan guru-guru kami. Hasil evaluasinya ternyata ada beberapa anak yang tidak bisa aktif dalam pembelajaran online. Mayoritas itu faktor jaringan penyebabnya. Terus yang kedua, memang anaknya malas. Anaknya yang tidak aktif dalam pembelajaran karena malas. Kemudian ada juga orang tua yang memanfaatkan anak di rumah itu untuk membantu orang tuanya, usaha orang tuanya. Yang miris kami dengar sampai mengatakan kok guru rajin terus memberi tugas. Ternyata itu karena memanfaatkan anak yang banyak di rumah. Ini yang jadi masalah Pak. Akhirnya kami rencana membuat surat edaran untuk menyampaikan ke peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran online. Ya, karena ya unturannya nanti ini Pak, karena ketuntasan itu saya lihat katanya ketuntasan kalau kementerian mengatakan lebih memprioritaskan kesehatan daripada hasil belajar, itu gimana ini Pak? Sementara kita juga penilaian pembelajaran diambilnya secara online karena tidak ada tatap muka. Pak. Terus yang sekolah yang siswa kami yang tidak terjangkau jaringan Pak, ada 2. Kami sementara ini tempatkan di rumah dinas kepala sekolah karena dia selama COVID ini, karena anaknya berdomisili di kecamatan yang jauh, jadi kami sekarang ini tempatkan di rumah dinas yang tidak terpakai, seperti itu Pak. Jadi itu yang tadi Pak minta ketegasannya bagaimana ini Pak menyikapi nanti penilaian hasil belajar, karena ada beberapa anak yang malas, kemudian tidak bisa aktif dalam pembelajaran online.
Nah, nanti kami mau buat surat edaran seperti itu, Pak. Ini gimana nih, Pak? Oke, makasih Pak. Waktunya tinggal 5 menit. Saya ini, Bapak Ibu benar apa yang dikatakan Menteri, itu kita fokusnya memang di kesehatan. Kesehatan itu lebih utama daripada yang lain-lain gitu. Saat ini, ingat sekali lagi saat ini. Maka dari itu saya minta kepada Bapak Ibu, mana yang bisa dijangkau, mana yang tidak bisa dijangkau, dimonitor. Terserah caranya Bapak Ibu seperti apa. Yang penting Bapak Ibu juga jaga kesehatan. Jangan nanti Bapak Ibu korbankan, Bapak Ibu yang harus datang ke tempat yang mana-mana yang tidak bisa dijangkau, terus Bapak Ibu sendiri yang akhirnya terkena. Saya nggak mau itu gitu. Artinya bijaklah saat ini untuk memberikan penilaian terhadap anak. Nah, kalau anak itu tidak bisa menjangkau, mungkin memang tidak ada pulsa. Ya mungkin pulsanya habis. Mungkin ya memang karena disuruh anak. Nah, untuk berbakti atau membantu orang tua itu kan termasuk penilaian. Ya, ya memang kadang-kadang hari ini kan harus belajar gitu. Mungkin anaknya juga tidak mau belajar, udah bantu ibu aja kalau tidak belajar misalnya begitu. Artinya jangan dinilai, dijustifikasi, oh anak ini tidak mau belajar, nilainya sekian gitu. Sekarang sekali lagi ketika Bapak Ibu mau memutuskan untuk memberikan nilai, sekali lagi musyawarah dengan kurikulum, musyawarah dengan wali kelas, musyawarah dengan kepala sekolah, dia daring. Ada kok aturan. Kemarin ada Pak siapa itu? Pak siapa yang kemarin Pak Dokter siapa itu? Pengawas kita itu loh. Kok Pak Narno? Siapa yang punya itu? Pak Dokter Hendro, Pak. Ya? Dr. Hendro. Pak Indro, nah itu juga menyampaikan bagaimana penilaian saat ini, bagaimana yang harus dilakukan. Silakan nanti Bapak Ibu berbagi dengan teman-temannya. Silakan bagaimana penilaian saat ini, apakah harus seperti yang dari sangat tak sampaikan? Jangan Pak, kalau begitu dalam banget karena kita sekali lagi kesehatan itu yang paling utama, yang lain-lain bisa dinomor berapakan. Nah, terima kasih atas upaya Bapak Ibu yang sudah melakukan itu. Sekali lagi jangan menjustifikasi kalau anak tidak mau karena dia memang tidak mau gitu, enggak. Saya yakin tidak ada orang tua yang berpikir anakku tidak belajar, tidak apa-apa gitu, enggak. Pasti pengen anakku pinter, anakku nanti jadi ini. Mereka punya cita-cita semuanya. Karena saat ini COVID, marilah bersama-sama kita menjaga kesehatan, terapkan 3M yang harus kita laksanakan itu, dan mohon maaf jangan memaksakan diri harus tatap muka di sekolah. Saya sering menyampaikan itu. Jadi kalau ada teman yang melaksanakan itu diingatkan, gimana Pak nanti baru prakrin, bagaimana kalau ini? Kan memprakrin, perusahaan yang mengizinkan mau apa? Ya harus pinter-pinternya Bapak Ibu. Saat sekarang lah Bapak Ibu yang inovasi luar biasa. Tapi sekali lagi, bagi-bagilah ilmu. Biar dapat duit tidak apa-apa, masuk surga kok insya Allah. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya harus ke Pak Wagub karena sudah di WA ini. Sampai di mana bilangnya tak jawab, OTW gitu aja. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada rekan-rekan narasumber, ada Bu Sasmita, ada juga Pak Suyudi yang selama 3 hari ke depan kita akan bersama beliau-beliau untuk berbagi inspirasi, berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran daring. Begitu Bu Sasa ya? Siap, Halo, Pak. Bu Sasa. Oke, siap Bapak. Siap.
Ya, usaha saya ini Duta Rumah Belajar 2019 Bapak Ibu ya. Beliau masih fresh. Saya di 2018. Kemudian yang pertama adalah Pak Suyudi. Pak Suyudi sudah ada di ruangan, Pak Suyudi? Alhamdulillah sudah. Sudah, Ya, Pak. beliau juga sudah. Nah, ini Pak Suyudi, ini beliau Duta Rumah Belajar 2017 dari SMA 3. Bagaimana Pak Suyudi kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gerimis di tempat saya. Ya. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu sudah menerima jadwal semua yang dikirim ke undangan? Sudah ya Bapak Ibu ya? Sudah. Alhamdulillah. Ya, sudah. Jam Sudah. juga ya. Ya.